Dina baru pindah ke rumah kontrakan tua di pinggiran kota Samarinda. Rumah itu murah dan luas, tapi ada satu kamar yang selalu terkunci di lantai bawah, tepat di belakang gudang penyimpanan. Sangat tidak disarankan untuk membukanya, Bu, kata pemilik rumah dengan wajah serius. Sudah lama tidak digunakan, dan banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan. Dina menganggapnya hanya omong kosong orang tua yang percaya pada mitos. Malam hari ketiga, dia menemukan kunci kecil tersembunyi di balik lukisan tua di ruang tamu. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke lantai bawah. Saat kunci masuk dan pintu terdengar kresek terbuka, udara dingin menyambar wajahnya padahal malam itu sangat lembab. Ruangan kosong, hanya ada satu kasur kayu dan sebuah meja kecil dengan cermin tua berbingkai kayu. Cahaya bulan menerobos celah jendela, menerangi bayangan aneh di dinding. Dina mendekati cermin. Di dalamnya, dia melihat diri sendiri berdiri di depan cermin, tapi ada sosok lain berdiri tepat di belakangnya, wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dia cepat berbalik, tapi tidak ada orang pun di sana. Ketika dia melihat kembali ke cermin, sosok itu sudah menghilang. Dina merasa bulu kuduk merinding dan bergegas keluar, mengunci pintu kembali. Malam berikutnya, dia terbangun karena terdengar suara kresek-kresek seperti orang yang sedang merangkak di lantai kayu. Suaranya datang dari arah kamar itu. Dia membuka pintu, tapi suara hilang. Begitu dia mematikan lampu, suara kembali terdengar bahkan lebih dekat ke kamar tidurnya. Keesokan paginya, dia menemukan jejak tangan kecil berlumuran tanah basah di dinding antara kamar itu dan kamarnya. Ketika dia memberitahu pemilik rumah, wajahnya menjadi pucat. Itu adalah anak perempuan yang hilang 50 tahun yang lalu, katanya pelan. Dia pernah dikunci di sana oleh orang tuanya karena sakit parah. Saat ditemukan, dia sedang merangkak mencari bantuan dan tangannya terbakar oleh sesuatu yang tidak diketahui. Malam itu, Dina mendengar suara menangis yang lembut dari kamar di lantai bawah. Dia melihat ke bawah dari koridor dan melihat sosok kecil berpakaian putih merangkak perlahan ke arah kamarnya, tangannya menerbitkan cahaya kemerahan yang samar. Dina segera mengemas barang-barangnya dan pergi pada pagi hari. Rumah itu masih berdiri hingga sekarang dan kamar di lantai bawah tetap terkunci rapat. Beberapa orang mengatakan mereka masih bisa melihat jejak tangan kecil di dinding malam hari. Setelah kabur dari kontrakan itu, Dina menginap di rumah sahabatnya di pusat kota. Tapi rasa tidak nyaman tidak pernah hilang. Dia sering merasa ada sesuatu yang menyikut punggungnya saat tidur, dan kadang menemukan bekas luka merah kecil seperti bekas gosokan di pergelangan tangannya. Beberapa hari kemudian, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu. Bersama sahabatnya, Rina, mereka mengunjungi perpustakaan daerah Samarinda dan mencari berita lama tahun 1970. Dalam koran tua yang kuning, mereka menemukan berita tentang seorang anak bernama Siti, usia 7 tahun, yang hilang dari rumah milik keluarga Wijaya. Berita itu menyebutkan bahwa anak itu menderita penyakit kulit langka yang membuatnya takut akan cahaya, sehingga orang tuanya mengurungnya di kamar bawah tanah. Saat rumah itu terbakar sebagian, Siti hilang, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kamar itu bukan bagian yang terbakar, bisik Rina sambil melihat foto rumah lama di koran. Loh, jendela kamar itu dulunya tidak ada. Itu dibuat setelah kebakaran. Dina merasa dada tertekan. Malam itu, dia mengalami mimpi buruk. Dia melihat diri sendiri terkurung di kamar itu. Udara panas menyengat, dan ada tangan kecil yang menarik celana bajunya, berkata, "Bantu aku tidak bisa keluar dari sini." Hari berikutnya, mereka kembali ke rumah kontrakan. Pemilik rumah, Pak Joko, akhirnya mau membuka rahasia. "Saat aku renovasi rumah 5 tahun yang lalu, kami menemukan ruangan tersembunyi di balik dinding kamar itu. Di dalamnya ada tulisan-tulisan kecil di tembok dan sebuah boneka kayu yang masih terawat." Mereka bersama-sama membuka kamar lagi. Kali ini, Pak Joko membawa obor dan menerangi setiap sudut. Di belakang rak tua yang tersembunyi, ada celah kecil yang mengarah ke ruangan bawah tanah yang lebih dalam. Udara di sana sangat panas dan bau menyengat. Di dalam ruangan kecil itu,
Tembok penuh dengan tulisan "Tolong bantu aku" yang ditulis dengan bahan merah yang tidak jelas. Di sudut ada boneka kayu berpakaian putih, dan di bawahnya sebuah surat kuno yang tertulis tangan. Aku menyembunyikan Siti di sini saat kebakaran. Aku takut orang akan menyakitinya karena penyakitnya. Tapi aku terlambat datang untuk membukanya. Maafkan aku, anakku. Tangan Pak Joko gemetar. Ini tulisan tangan ibuku. Dia selalu merasa bersalah tentang hal itu hingga akhir hayatnya. Pada saat itu, suhu di dalam ruangan menjadi sangat panas. Dina melihat bayangan anak kecil berdiri di depan mereka. Wajahnya tidak lagi tertutup rambut. Dia melihat wajah yang lembut dengan mata penuh air mata. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Suara itu terdengar lembut di udara. Aku hanya ingin orang tahu aku pernah ada. Aku hanya ingin keluar. Pak Joko menangis dan meraih boneka kayu. Kita akan menguburkanmu dengan layak. Siti, kamu tidak akan sendirian lagi. Mereka mengadakan upacara kecil di pemakaman keluarga Wijaya, menguburkan boneka kayu dan surat itu bersama makam ibunda Pak Joko. Saat mereka selesai, matahari mulai terbenam dan ada angin lembut yang menyentuh wajah mereka seolah ada yang mengatakan terima kasih. Sejak itu, tidak ada lagi suara Ana di rumah kontrakan itu. Kamar di lantai bawah kini dibuka dan dijadikan ruang baca dengan banyak tanaman dan cahaya hangat. Beberapa penghuni baru mengatakan, terkadang mereka melihat bayangan anak kecil yang sedang bermain di halaman sore hari, tapi kali ini wajahnya penuh senyum.